Orang macam apa yang bisa menakuti sipir penjara dan terpidana mati? Ia memiliki penjara pribadi dan diawasi 24 jam. Ia adalah Mean Machine. Dengan tangan kosong, ia membunuh 20-30 orang. Sebenarnya, ia dipenjara seumur hidup. Tapi, kemunculan seseorang mengubah segalanya. Hari itu, seorang narapidana baru datang ke penjara. Mantan kapten sepak bola Inggris, Danny Meehan. Semua memanggilnya penjahat. Dengan satu tendangan, ia meledakkan mobil. Ia adalah seorang dengan bakat luar biasa. Ia telah mewakili Inggris 73 kali. Tapi, saat pertandingan terakhir ia mabuk. Lalu ngebut-ngebutan di jalan lalu ditangkap. Ia ngebut sambil minum miras. Tanpa mempedulikan lalu lintas. Saat ditangkap polisi, ia malah meninju mereka. Akhirnya ia dipenjara karena ngebut, mabuk, dan menyerang polisi. Sesampainya di penjara, tahanan lain menatapnya dengan tatapan kebencian. Semuanya tak tahan ingin menghajarnya. Tapi, ada yang lebih membencinya yaitu bos gangster. Gara-gara Danny, bos gangster kalah judi dan bangkrut. Ia bersumpah untuk membuat Danny susah. Belum sempat kembali, Danny dipanggil oleh kepala penjara. Kepala penjara merupakan fans berat sepak bola. Ia ingin Danny membentuk tim sepak bola dan berpartisipasi dalam Liga Nasional. Ia ingin Danny menjadi pelatihnya. Rupanya, kepala penjara ingin memperalat Danny sebagai mesin uang. Namun, kepala sipir lebih dulu memperingatkannya. Jangan berharap menggantikan posisinya. Rupanya, di penjara sudah ada tim sepak bola. Kepala sipir merupakan pelatih mereka. Tapi, setelah Danny datang, posisinya terancam. Danny bingung dan menolak tawaran tersebut. Kepala sipir marah dan mengurungnya di sebuah ruangan gelap. Ia berpikir sebenarnya dia salah apa. Di tengah keputusasaan, Masif memberinya rencana, yaitu membuat sebuah geng napi bertanding sepak bola melawan tim sipir penjara. Dengan begini, ia dapat melatih dengan lebih baik. Rencana yang tidak merugikan siapapun ini membuat kepala penjara sangat puas. Masif menjadi terkenal karena membawa kabar ini. Tidak ada yang berani mengganggunya, kecuali ketua gangster. Ia menyuruh dua bawahannya untuk mencekalnya. Untung saja sipir datang. Danny langsung menjatuhkan handuknya di atas pisau. Ia mengaku tak sengaja terluka saat bercukur. Hal ini membuat ketua gangster memaafkannya kali ini. Bahkan membiarkan bawahannya belajar bola dengan Danny. Tim sederhana ini tumbuh berkali-kali lipat dalam sekejap. Jumlah pemainnya sekarang cukup, tapi kurang satu kiper. Yang terpikir pertama kali olehnya adalah tahanan berbahaya yang dipanggil The Monk. Ia adalah tahanan yang tidak boleh dibuat marah. Para sipir dan tahanan lain sangat takut padanya. Ia pernah membunuh 23 orang dengan tangan kosong. Sebab gila, ia adalah kiper handal. Sekarang ia tidak terkontrol. Sayangnya, ia segera menolak begitu Danny memintanya. Tapi, saat ia mendengar akan bertanding melawan tim sipir, ia tertawa dan berubah pikiran. Ia berpikir, kesempatannya untuk menang telah datang. Dengan kiper seperti Monk, tim sepak bola napi menjadi lebih kuat. Saat pertama kali latihan, terlihat bahwa anggota tim adalah pemula. Sama sekali tidak paham teknik. Permainannya sangat kacau. Ada yang terus menggiring bola tanpa mengopernya. Semua orang membencinya. Ada juga yang tertabrak dan terluka. Danny mencoba melatihnya dengan peraturan yang benar, tapi percuma. Ia ingin mengajari mereka teknik uniknya. Teknik pertama, tak sengaja menginjak kaki lawan. Teknik kedua, tak sengaja memukul lawan dan tidak boleh ketahuan wasit. Teknik ketiga, tendang burung lawan. Teknik keempat, pura-pura membantu lawan. Saat memapah lawan, cubit ketiaknya dan putar. Colok matanya, cubit bibirnya, cubit hidungnya, pegang lehernya. Anggota tim mencoba mengingatnya. Total 23 teknik. Teknik ini tidak akan menyebabkan kematian. Mereka lanjut latihan lagi. Karena waktunya tidak banyak, tim sipir berlatih dengan serius. Setiap anggota sangat lihati. Saat ini, ketua gangster menemui kepala penjara. Untuk membebaskan diri dari kontrol kepala penjara, ketua gangster menyiapkan jebakan dan membuat kepala penjara bertaruh pada tim sipir. Dengan begini, kepala sipir dapat memenangkan uang dan melunasi hutangnya. Bos gangster lalu menekan tim napi agar menang. Ini bukan hanya sekedar pertandingan. Bila kepala penjara tahu rencana bos gangster, maka ia akan mendapat masalah besar. Danny juga akan terkena imbas. Tim napi telah melakukan persiapan terakhir. Teman-temannya berteriak mendukungnya. Mereka adalah napi yang tidak punya harga diri, kaum terpinggir dan diremehkan. Tapi, mereka semua ingin menang.
Menang pun tak akan merubah segalanya. Tapi, bisa membuktikan bahwa mereka bisa. Semut juga bisa mengalahkan gajah. Sebelum bertanding, Denny memberi semangat, supaya timnya percaya diri. Seiring dengan tiupan peluit wasit, pertandingan pun dimulai. Tim Napi menggiring bola duluan. Mereka menerapkan teknik dan mulai maju. Tapi, tim sipir juga tak main-main. Mereka bertabrakan. Tim Napi mulai mempraktikkan teknik rahasia. Menabrak, menginjak. Yang paling parah adalah, saat tim Napi melakukan penalti, burung tim sipir menjadi sasaran. Belum puas, sekali lagi, tim Napi tertawa girang. Kiper Mong yang dijuluki Siluman ini menggiring bola ke tengah lapangan, tapi dijegal oleh tim sipir. Begitu berani, komentator pun kaget. Mong menatap tim sipir dengan marah. Tim sipir jadi takut. Tak lama, saat wasit tak memperhatikan, Mong menginjak kaki pemain tim sipir. Tim Napi menendang bola. Mong lari lagi ke tengah lapangan. Ia menyundul bola dan hampir gol. Auranya memegang kendali. Sangat mustahil bagi lawan untuk menendang gol ke gawangnya. Mong ingin menghajar siapapun yang ingin menendang bola ke gawangnya. Amarahnya berkobar, tapi Mong menahannya. Kedua tim ini menggunakan beragam teknik. Sepasang mata wasit saja tidak cukup untuk memergokinya. Saat melihat semangat tim sipir mulai turun, tim Napi langsung menendang gol dengan mantap. Seluruh tahanan bersorak-sorai. Kepala penjara terlihat sangat gelisah. Ia kalah taruhan. Di tengah pertandingan, kepala penjara ingin Denny berbuat onar dan menjanjikan hidup enak di penjara. Apa Denny akan berkompromi dengannya? Dulu Denny mengkhianati negaranya. Sekarang ia diminta untuk mengkhianati timnya. Hal ini membuat Denny kehilangan semangatnya. Mong yang mendapat 2 gol sedang pamer. Tapi, detik selanjutnya, bolanya direbut, dan bolanya masuk ke gawang Mong. Mong merasa sangat bersalah. Denny pura-pura jatuh. Ia menyerah. Kepala penjara mengangguk setuju. Tapi, saat ia melihat wajah kepala penjara, dan melihat timnya dipermalukan, ia tidak mau mengulang kesalahannya. Meskipun hidup merana di penjara, ia ingin menjadi pahlawan kali ini. Denny kembali bertanding. Semangat timnya berkobar lagi. Saat pertandingan hampir usai, Denny menggiring bola, dan menyerahkan kemenangannya kepada anggota tim yang payah. Ia tahu, kemenangan ini adalah milik anggota timnya. Seperti yang diharapkan, temannya langsung menendang bola ke gawang. Seluruh tahanan bersorak gembira. Banyak juga yang terharu. Geng Napi yang sudah muak diremehkan, saat ini merasa bangga. Mereka juga bisa membuat perbedaan besar dengan berusaha. Oke, saya Cindy. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.